Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini di depan saya ada kamera Canon EOS 1300D, dan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu pengalaman tentang bagaimana cara pengoperasian kamera Canon 1300D ini. Sebelumnya, kamera Canon 1300D ini adalah kamera entry level dari Canon. Kamera ini adalah penerus seri sebelumnya, yaitu Canon 1200D, dan ada upgrade beberapa tambahan fitur pada kamera ini. Dan sebelum kita belajar bagaimana cara pengoperasiannya, kita akan mencoba berkenalan dulu dengan kamera ini ya. Maksudnya perkenalan adalah mengenal apa saja yang ada di kamera ini. Sebelumnya kita akan mengenal tombol-tombolnya dulu aja ya. Ini ada knob untuk menyalakan kamera, ini off, ini on. Kita geser knob ini ke on untuk menyalakan, tapi sebelumnya kita jangan lupa untuk memasukkan baterai dulu ya, baterai dan juga memori pada kamera ini. Setelah baterainya masuk dan ada memorinya, kita geser knob ini dari off ke on ya. Kameranya sudah menyala, dan ini adalah tombol shutternya untuk mencepret gambar, dan ini ada knob dial, roda dial ya, ini untuk men-setting, dan ini ada tombol untuk mengaktifkan flash dalam mode manual, dan ini adalah dial pilihan menu ya. Dan ini di menu M ini adalah menu manual. Di mode manual ini kita bisa men-setting semua, termasuk aperture, bukaan aperture, shutter speed, dan ISO. Dan di bawahnya ada menu AV. Menu AV ini menu semi otomatis. Jadi pada menu ini kita cukup untuk men-setting bukaan aperture-nya ya. Untuk shutter speed-nya dia akan menyesuaikan, dan kita juga masih bisa men-setting ISO-nya, mau menggunakan ISO berapa ya. Dan di bawahnya lagi ini ada menu TV atau shutter priority. Di shutter priority ini kebalikannya dari menu AV tadi ya. Kalau di mode AV kan kita hanya bisa men-setting bukaan aperture-nya, sedangkan shutter speed-nya kamera akan menyesuaikannya sendiri. Sedangkan pada menu TV ini kita men-setting shutter speed-nya berapa, dan nanti bukaan aperture-nya kamera akan menyesuaikannya sendiri. Dengan ISO tetap kita masih bisa men-settingnya mau menggunakan ISO berapa. Dan di bawahnya lagi ini ada mode P. Mode P ini kita tidak bisa mengatur, hanya bisa mengatur menggunakan ISO berapa, dan untuk bukaan aperture dan shutter speed kamera akan menyesuaikannya sendiri dengan kondisi cahaya yang ada di lapangan. Dan di bawahnya ini ada tanda A+. Ini untuk mulai dari ISO, shutter speed, dan juga aperture kita sudah tidak perlu men-settingnya lagi. Dan ini cocok untuk para pemula yang masih belajar dan masih bingung untuk menentukan bukannya kita menggunakan berapa, ISO-nya kita berapa, dan shutter speed-nya berapa. Kita cukup menggunakan ini karena semua ada kamera yang menyetingnya ya. Terus di bawahnya ini ada beberapa menu pilihan untuk mode otomatis, mulai dari anti flash dan portrait, landscape, close up, spot, foto close up makanan, night mode, dan juga video ya. Kamera ini sudah dilengkapi dengan fitur video ya. Dan ini adalah knob untuk kita mengatur viewfinder ya, untuk menyesuaikan untuk para pengguna yang matanya itu minus atau plus, kita bisa men-setting ini untuk menyesuaikan dengan kondisi mata pemakainya ya. Terus di bawah ini ada tombol yang gambarnya kamera ini bisa digunakan dalam mode foto untuk merubah dari
saat kita menggunakan viewfinder atau kita menggunakan live view. Kalau kita pencet gini, kamera akan berubah ke mode live view. Nah, seperti ini. Kalau kita pencet lagi, dia akan menggunakan viewfinder seperti itu. Dan di bawah ini ada tombol untuk ini untuk menghapus gambar yang sudah tersimpan atau dari galeri ya. Jadi ini digunakan untuk menghapus, dan di bawahnya lagi ini tanda Q ini untuk men-setting ini yang ada di layar ini. Kalau kita pencet, ini akan bisa berubah. Kita men-setting shutter speed, untuk men-setting bukan aperture, ISO, white balance, dan lain-lainnya. Terus ini ada display. Kalau dalam mode viewfinder gini, kalau kita pencet display, ini layar akan mati untuk mencegah kita silo ya saat kita mengintip dari jendela bidik ini. Dan untuk saat dalam mode live view, display dipencet, dia akan muncul ini, dan juga settingan-settingan apa yang ada di sini kita bisa setting setelah kita pencet display ini ya. Dan juga komposisi warna yang ada dalam gambar kita juga bisa muncul di sini. Dan di bawahnya lagi ada tombol ini untuk bisa digunakan untuk men-setting juga. Selain itu juga bisa digunakan untuk men-setting cara cepat gitu ya, settingan cepat seperti ISO. Kalau kita mencet ini, otomatis dia langsung ke settingan ISO. Kalau kita pencet ini untuk memilih fokus dari servo, iFocus, one shot. Dan untuk one shot ini kita gunakan biasanya untuk foto benda-benda diam atau tidak bergerak seperti foto produk, dan iFocus ini untuk foto model biasanya ya. Dan iServo ini hampir sama dengan iFocus, tapi untuk fokus dari iServo ini bisa dibilang sangat cepat. Ini biasanya digunakan untuk foto sport, foto olahraga, atau benda yang bergerak cepat, karena fokus pada iServo ini sangat cepat. Tapi minusnya biasanya ada beberapa foto yang miss fokus gitu ya. Dan kita sering gunakan ya, terserah untuk pengguna ya, untuk memfoto apa kita bisa pilih ini. Dan ini adalah white balance, kita bisa mengatur white balance kita. Ini ada AWP dan ada beberapa pilihan lain. Dan ini semakin tinggi angka Kelvinnya ini biasanya gambarnya akan semakin cenderung kuning-kuningan, dan semakin rendah angka Kelvinnya ini biasanya gambar akan semakin cenderung ke biru-biruan gitu. Dan ini untuk yang tombol sebelah sini ini untuk settingan shutternya ya. Ini untuk single shot, jadi sekali pencet dia akan sekali lagi, dan sekali jepretan saja. Dan ini continuous shooting, kita bisa menjepret secara beruntun. Ini untuk timer, dan ini untuk sekali jepretan kita bisa mengambil beberapa foto sekaligus. Dan udah itu aja. Ini ada tombol menu, kita bisa men-setting beberapa pilihan pada menu kamera ini. Ini untuk kualitas gambar yang kita ambil, ini kualitas tertingginya ya, image quality. Ini ada mode pilihan JPEG, dan ini ada pilihan untuk file berbentuk RAW dan JPEG. Ini adalah khusus untuk RAW. Kalau saya sih biasanya menggunakan ini ya, karena kualitasnya yang baik gitu. Dan ini saya tidak akan membahas ini secara komplit, mungkin saya akan bahasnya pada video berikutnya. Dan ini pada tombol ini kita untuk melihat hasil jepretan kita ya, yang ada di galeri setelah kita jepret. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin cukup itu dari tombol setting menu. Sekarang kita ke lensa. Di lensa ini ada dua tombol. Ini adalah lensa Canon Kit 1855 yang sudah image stabilizer, dan di sini ada pilihan autofocus dan manual fokus. Kalau kita geser knob ini ke manual fokus, kita bisa mencari fokus sendiri secara manual dengan memutar ini ya. Dan kalau kita geser ke depan seperti ini, dia sudah tidak bisa diputar, dan si lensa ini akan mencari fokusnya sendiri.
dan di bawah ini ada image stabilizer. Dan image stabilizer ini fungsinya untuk apa? Dia ada untuk menstabilkan gambar ya. Contoh kalau kita memotret tanpa tripod, biasanya tangan kita kan agak sedikit shaky gini ya, dan dia ada untuk meminimalkan gerakan kita seperti ini, jadi foto yang kita ambil itu lebih tajam dan lebih fokus, itu enggak shaky gitu. Dan ini ada tombol untuk melepas lensa dan juga memasang lensa. Dan ini ada beberapa port, ini untuk tombol power, double power ya, maaf. Ini ada tombol untuk ke USB, dan ini HDMI. Di bawah ini ada lubang untuk kita menaruh kamera pada tripodnya. Ini ada baterai dan juga tempat memori di dalam sini. Dan mungkin cukup itu saja, dan kita langsung saja ke bagaimana cara pengoperasiannya. Ini sudah nyala tadi, dan saat di mode manual kita bisa men-setting aperture, shutter speed, dan juga ISO. Gunanya untuk apa? Kalau dari ISO itu kesensitivitas dan cahaya ya, sensitivitas sensor menangkap cahaya. Jadi semakin tinggi angka ISO-nya, gambar yang kita ambil semakin terang, tapi minusnya gambar kita akan menjadi banyak noise-nya. Dan semakin rendah angka ISO-nya, gambar kita semakin gelap dan semakin jelas, tapi karena ISO-nya dapat meminimalkan noise. Selanjutnya kita ke aperture. Aperture ini bukaan dari lensa, jadi angkanya semakin kecil angkanya, berarti bukaan aperture-nya itu akan semakin lebar, dan semakin besar angka f-nya itu bukaan aperture-nya semakin kecil. Fungsinya untuk apa? Untuk semakin besar bukaan lensanya, kita bisa mendapatkan gambar yang semakin bokeh ya, tapi ya semakin bokeh dan terang gitu. Dan untuk semakin kecil bukaannya, kita akan mendapatkan foto yang jelas dari sudut ke sudutnya, semua akan jelas, tapi gambar kita akan agak gelap semakin kecil bukaannya, karena lensa juga menerima cahaya itu semakin sedikit seperti itu. Dan ini shutter speed ini kecepatan panah cepatnya, jadi semakin tinggi angka shutter speednya, semakin cepat kamera akan menangkap gambar, dan semakin sedikit angka ini, maka kamera akan semakin lambat menangkap foto ya. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang memotret menggunakan tangan, gunakan angka shutter speed ini lebih dari 80, 1/80 atau lebih ya. Jangan di bawah ini, karena untuk meminimalkan shaky, semakin rendah atau semakin lama jepretan itu akan mengakibatkan gambar kita semakin gerak, kecuali kalau teman-teman itu menggunakan tripod, itu akan meminimalkan shaky yang ada pada gambar kita ya. Dan mungkin cukup itu, dan berikut ini akan saya tampilkan beberapa foto yang saya ambil menggunakan kamera ini dengan lensa G18 55 mm ya. Ini ada beberapa contoh gambarnya.